time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Jika Anda membuka kalender, maka akan Anda lihat ya bahwa kalau kita memulai di tanggal 1 Januari, maka akan berakhir di tanggal 31 Desember. Berbeda dengan ketika kita mengalami atau juga menghadapi pandemi COVID-19. Adakah di antara kita yang bisa tahu kapan ini berakhirnya? Tidak ada satupun ya yang bisa tahu kapan ini berakhirnya. Tetapi kita harus menghadapinya dan mungkin banyak di antara kita yang berkeluh kesah dan menganggap bahwa sepertinya cobaan atau juga ujian tidak henti-hentinya terjadi dan kita alami. Namun dalam prakteknya kita tahu ada banyak juga orang yang tetap bisa bertahan bahkan tetap menunjukkan produktivitas yang tinggi di tengah situasi seperti ini. Bagaimana sih sebenarnya mereka bisa menunjukkan fighting spirit dalam kondisi yang seperti ini? Selamat malam Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Ola Nurlija malam hari ini bersama dengan Tasya Rustama akan menemani narasumber keren kita, ya, Pak Anthony Dio Martin. Selamat malam. Hai semuanya pada malam hari ini. Yes, Mbak Ola, Mbak Tasya, senang sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Selasa spesial, Selasa antusias, Selasa Smart Emotion. Selasa antusias. Yes. Dan karena kita mau belajar tentang fighting spirit, jadi kita juga mengundang narasumber yang punya fighting spiritnya tinggi banget gitu ya. Nah, kita akan berbincang bersama dengan Pak Jeffrey. Beliau adalah Chief Agency Officer Manulife Indonesia. Selamat malam Pak Jeffrey. Selamat malam. Selamat malam Mbak Ola, Mbak Tasya, Bro Martin dan juga Smart Listener. Selamat malam. Selamat malam. Bapak jurus-jurus fighting spiritnya pasti banyak banget ini, ya kan? Ya, ngurusin ribuan orang soalnya. Ya. Jadi nanti kita minta contekan lah ya, itu fighting spiritnya tuh seperti apa. Tapi sebelum itu kita mau kasih dulu kesempatan kepada Tasya share pertanyaan dan giveaway apa yang kita mau bagikan kepada Smart Listener. Silakan Tasya. Oke, Smart Listeners, untuk Anda yang hari ini mengikuti kami dalam program Smart Emotion ya, kami bertanya kepada Anda, silahkan Anda menjawab ya, apa sih yang Anda lakukan supaya Anda bisa tetap bersemangat dalam melakukan aktivitas di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Yang kita sudah kurang lebih 1 tahun ini, hari ini pandemi di Indonesia, jadi apa yang Anda lakukan, Smart Listeners, untuk membuat diri Anda itu tetap bersemangat dan tetap aktif di masa pandemi ini. Anda bisa sharing bersama kami via WhatsApp di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Betul, dan malam hari ini giveaway-nya kita berikan doa yang paling tulus kepada Smart Listener ya, yang bergabung ya. Jadi genap ya Tasya, ini setahun ya, tahun kehadiran pandemi COVID-19 di Indonesia. Benar. Wow. Cuman jangan diucapin selamat ulang tahun, semoga panjang. Jangan diucapin selamat ulang tahun. Nanti nggak pergi-pergi. Ya. Nanti nggak pergi-pergi, benar-benar. Yes. Nah, kita mau tanya dulu kepada Pak Jeffrey tentang fighting. Ini ngomong-ngomong fighting, saya langsung terbayangnya apa? Bruce Lee, ya kan? Ya. Jackie Chan, ya gitu ya. Ya. Sudah fighting spirit itu apa sih? Silakan Pak Jeffrey. Ya, ini menarik sekali, setuju. Kalau kita cerita dari katanya fighting kan seolah kita mau berantem ya. Iya, Tapi fighting benar. spirit kalau menurut saya itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu tidak menerima saja apa yang terjadi pada dirinya. Dan dia mau berusaha melakukan sesuatu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dan kalau dalam kondisi seperti sekarang ini, kan banyak hal-hal yang negatif, yang tidak enak terjadi pada saudara-saudara kita. Dan bagaimana mereka menghadapinya, apakah mereka punya semangat untuk keluar dari sesuatu yang tidak enak, mau fight untuk sesuatu yang lebih baik, itu sangat diperlukan dalam kondisi pandemi ini. Oke, jadi memang kayak kita mau bertarung gitu ya, Pak Jeffrey ya. Tapi tadi Bapak mengatakan tidak terima begitu saja. Nah, ini kita mau konfirmasi ya Tasya ya, karena
beberapa kali kita ngobrol sama Pak Antoni, ya supaya kita bisa melangkah lagi, berjuang lagi kan rumus yang pertama harus terima dulu katanya begitu. Nah, ini kita mau tanya kepada Pak Antoni, artinya secara psikologi kesesuaiannya bagaimana? Oke, saya pikir ini definisi yang menarik dari Pak Jeffrey buat kita ya. Artinya gini, memang pertama-tama yang kita sebut ketika kita bicara menerima itu kan bukan berarti lantas pasrah. Ya, menerima itu sebenarnya adalah menyadari bahwa situasinya kondisi seperti itu, bahwa saya bukan orang yang menolak bahwa memang kenyataan faktanya seperti itu. Makanya masih ingat di dalam beberapa obrolan kita sudah banyak menghadirkan pembicara-pembicara yang keren dan mereka selalu mengatakan hal yang penting adalah bukan berpikir positif, bukan nggak ada masalah, ya, bukan juga berpikir negatif, tapi kita melihat kenyataannya seperti itu. Cuma setelah menerima kenyataannya adalah yuk, kita nggak akan menyerah begitu saja, akhirnya kemudian mereka fight back. Nah, nanti saya punya banyak kisah-kisah cerita yang saya ingin menambahkan kepada Pak Jeffrey juga. Nah, beliau yang paling banyak karena mengurusi begitu banyak orang pasti banyak juga yang udah pasrah. Fighting spirit-nya udah gitu. Nah, itu gimana naikin fighting spirit nanti kita bahas di sesi berikutnya. Smart Listener, ayo buruan segera WhatsApp kami dan Anda bisa sharing tentang apa yang Anda lakukan supaya bisa tetap semangat. Malam hari ini walaupun kami nggak punya giveaway dalam bentuk barang, tapi kita mau kasih giveaway dalam bentuk doa. Nah, ya kepada Anda semuanya. Silakan boleh dikirim ke 0812 11 12 959 atau YouTube channel Smart FM, Anda bisa live chat di sana. Kami jadi sesaat. Smart Emotion. Nanti Anthony Tasya buka ya. Tasya. Berlalu lintas di kota besar. Memang Halo Tasya, nanti buka ya. Noise-nya kayaknya dari studio. Noise-nya udah oke. tentu tak Noise-nya dari studio kayaknya. Ya. agar tidak mati. Saatnya sekarang produk dan jasa yang Tasya nanti Anda buka kelola ya. semakin dikenal. Nggak terasa ini satu segmen udah selesai. Ini inspiration. Bersama Smart FM Net, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Muka cemberut aja. Baru gajian kan? Iya, baru gajian. Tapi sudah langsung habis. Loh, kenapa? Emang kamu belanja apa lagi? Enggak kok. Cuma uangnya terpakai untuk bayar hutang kartu kredit. 2 bulan lalu aku jalan-jalan. Terus beli tas coklat yang harganya selangit itu. Nah, kalau udah kayak gini, yang rugi kamu juga kan? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat dihindari jika tidak punya perencanaan keuangan. Dengan perencanaan keuangan, masa depan disiapkan dengan lebih baik. Saya malah bertanya, kalau bisa cash kenapa harus dicicil gitu? Simak selalu Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo dan Muhammad Teguh setiap Rabu mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di seluruh Indonesia. Mencari uang harus disertai kecerdasan mengelola keuangan. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, Business and Inspiration. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart Listener, 1 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia. Banyak ya orang yang dalam menghadapinya ini pastinya berkeluh kesah karena banyak hal yang dihantam dari pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau kita lihat di sisi lain ya, ada juga orang-orang yang berani untuk berjuang
kemudian bisa berhasil justru di tengah pandemi COVID-19 ini, dan ada juga yang justru menyalakan api semangatnya. Dan kini di dalam Smart Emotion kita membahas tentang Ignite Your Fighting Spirit, Smart Listeners. Tentu saja saya Tasya Rusama beserta dengan Ola Nurlija dan Pak Antoni Dio Martin. Kami juga kedatangan bintang tamu Pak Jeffrey Ki, Agency Officer Manulife Indonesia, yang hari ini akan sharing kepada kami bagaimana caranya beliau untuk bisa ignite fighting spiritnya beliau. Oke, Pak Antoni, saya izin ke Pak Jeffrey dulu ya. Yes, of course. Tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa fighting spirit ini adalah kondisi di mana seseorang ini tidak menerima saja gitu dengan keadaan yang mereka hadapi. Tapi bisa dikasih gambaran lagi kepada kami bagaimana Pak Jeffrey untuk menyalakan ignite fighting spirit di dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Ya, memang kalau kita cerita mengenai kondisi agen asuransi ya, agen asuransi itu sebenarnya sesuatu profesi yang tidak mendapatkan income secara reguler. Jadi apabila kita masih bersyukur, kondisi karyawan kan masih terima gaji, terima bonus ya mungkin, tetapi kalau sebagai agen asuransi itu mereka tidak menerima apa-apa. Mereka hanya menerima uang kalau mereka melakukan penjualan atau mereka melakukan aktivitas. Nah, bagaimana caranya mereka tetap beraktivitas, itu adalah tantangan tersendiri bagi kami di agensi manajemen. Nah, kalau mengenai pembenaran, dalam kondisi pandemi ini banyak orang melakukan pembenaran bahwa mereka tidak berprestasi. Benar kok, dan kami hitamnya jelas. COVID. Iya, COVID. Ya, apapun ceritanya kami hitamnya satu ya. Iya. COVID. Habis gara-gara COVID Ya, sih. mau ketemu orang tidak bisa, mau keluar susah, ya ekonomi rusak semua. Tapi ini yang harus tadi saya katakan, kita tidak bisa menerima saja kondisi seperti sekarang. Dan pada kenyataannya memang bukti nyata mengatakan bahwa ada kok bisnis yang bertumbuh justru 200-300% dalam kondisi pandemi. Nah, tadi kita menerima sesuatu, terus terang itu hal yang benar. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Setuju. Itu membuat kita lebih tenang, bisa menerima, tidak stres. Tapi kita juga harus melakukan sesuatu karena kita bercermin juga kepada orang-orang yang bisa. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mulai segera menyesuaikan diri. Ini langkah utama. Kalau kita mau tetap melakukan spirit kita, tetap punya spirit, kita harus berubah. Cara berpikir kita harus berubah dengan cepat. Karena kondisi tidak sama lagi. Kalau dulu, kita mungkin ketemu harus di studio ya. Sekarang kita bisa tetap running tanpa harus ke studio. Nah, ini tentunya harus kita lakukan perubahan. Tetapi perubahan itu ternyata nggak mudah. Ya, betul. Perubahan itu menyakitkan kadang-kadang. Ini yang dibilang bahwa perubahan itu kelihatan gampang diomongkan, tetapi susah dijalankan. Sulit dilaksanakan ya. Betul. Nah, kita harus terus berpikir bahwa kalau orang bisa, kita pasti bisa. Kalau orang berhasil, kita pasti berhasil. Hanya kita belum tahu caranya. Nah, ini yang kita lakukan kepada tim kita. Kita kasih mereka motivasi, kita kasih mereka tips dan juga skill, kita lengkapi mereka dengan pengetahuan, dengan demikian mereka bisa tetap terjaga. Selain itu kita juga memberikan insentif kepada mereka, kepada tim marketing kita untuk tetap bisa bersemangat ya, karena kalau tidak maka akan terjadi pemadaman secara perlahan kayak listrik ini, pelan-pelan padam dan akhirnya dingin. Gitu. Ya. Kalau pemadaman listrik nggak perlahan Pak, langsung mati, gitu, mati serentak gitu kan. Tapi Pak Jeffrey, apa yang Anda sampaikan ketika memotivasi mereka? Kita penasaran, itu tuh juga memotivasi mereka, itu nggak lantas dimakan dong gitu ya, nggak lantas iya deh Pak Jeffrey kita akan berusaha. Pasti juga kan ada denial dari mereka gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan, iya Bapak enak ngomongnya gitu, kami gimana ini gitu. Nah, apa yang Bapak sampaikan pada saat memotivasi mereka? Yang paling mudah itu dengan contoh sih ya. Tadi saya katakan bahwa bukti mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi ini banyak kok orang-orang sukses. Jadi kita tidak hanya bercermin dan melihat kepada hal-hal yang negatif, yang jelek. Dan perlu kita sama-sama juga sadari bahwa kadang-kadang ini bad news is good news ya. Kita justru melihat lebih banyak berita negatif yang dibombardir kepada orang
kepada Oke. masyarakat dibanding berita Masyarakat positif. yang positif ya. Oke. Jumlah peserta pasien COVID meningkat itu dibombardir sangat luar biasa buat orang takut. Sementara yang sembuh nggak diceritain ya Pak? Yang sembuh sedikit sekali diceritain. Jadi orang Iya. terpikir oleh ketakutan kan. Nah kita kasih contoh bahwa ini ada orang kok sukses, ini orang mungkin Anda kenal. Orang ini mungkin pada kondisi-kondisi biasa, orangnya biasa-biasa saja. Tetapi dalam kondisi pandemi, dia bisa berubah jadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dia punya fighting spirit yang bagus. Dia buktikan. Dan kita juga punya bukti kok bahwa orang yang sukses tetap saja sukses. Karena mindset-nya sudah di sana. Ya. Nah, bagaimana kita minta orang-orang sukses ini berbagi juga bahwa mereka sebenarnya menghadapi juga kesulitan. Mereka juga menghadapi masa-masa yang kelam. Tapi mereka bisa keluar. Nah, sharing ini jauh lebih berguna daripada saya yang ngomong. Karena kalau saya ngomong, ya lu enak lah bos, kan lu di atas, nggak merasakan. Ya, Bener. Yang ngomong itu orang-orang yang sama dengan mereka, Yes. nuansanya akan berbeda sih. Akan berbeda ya. Aduh. Pak Antoni sama Pak Jeffrey, sebenarnya kalau orang yang punya fighting spirit itu terlahir atau itu bisa kita latih ya? Soalnya kalau terlahir kami pengen ngecek nih, saya dengan Tasya kira-kira punya ciri-ciri itu enggak gitu. Mbak Ola, ini ada satu cerita yang menarik juga. Ini diceritakan beberapa waktu yang lalu dan ada hubungannya dengan ceritanya dari Brother Jeffrey ini, dari Pak Jeffrey. Pak Martin, saya di bisnis properti. Tadinya saya khawatir nggak bisa jualan. Terus, tapi ada kok yang mau membeli. Orang-orang ternyata masih punya simpanan yang masih ada kok. Ternyata bergantung pada kita gigih nggak. Jadi saya berusaha jemput bola, berusaha menawarkan dan memberikan edukasi. Ditambah dengan beberapa motivasi yang Bapak berikan, saya dengar seperti di Smart FM, dan selalu saja dapat sesuatu yang bisa saya jadikan catatan buat saya. Lumayan sih Pak, selalu ada closingnya. Interesting. Oke. Selalu ada closingnya. Apa nih perbedaannya? Kenapa ada orang yang tadi seperti Pak Jeffrey bilang bahwa ada yang sebenarnya pandemi kan semua ini ya sama gitu, mengenai semua orang, nggak cuma ngenain kamu doang atau kamu doang milih-milih kan enggak gitu. Semua orang kan kena gitu dampaknya. Tapi yang membuat orang ini ada yang punya fighting spirit ini, ada yang enggak. Oke. Saya menambahkan, nanti Pak Jeffrey bisa menambahkan. Kalau saya selalu bilang prinsip kita prinsip SAME kah? S-A-M dan E. Satu, self talk. Jadi orang-orang yang luar biasa dengan cepat dia bisa merubah self talk-nya. Self talk-nya jadi bagus. Self talk-nya jadi sangat-sangat positif ketika melihat berbagai situasi atau kondisi yang tidak menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kita lihat pada mereka-mereka itu yang pertama. Nah, yang kedua yang kita bisa lihat pada mereka adalah akses. Itu adalah akses hal-hal yang positif. Mendengarkan berita yang baik, jadi yang tertanam hal-hal yang positif. Makanya sangat penting. Coba tanya kepada Pak Jeffrey bagaimana beliau tetap rajin. Kalau saya mengikuti LinkedIn-nya, salah satu yang membuat saya mau mengundang beliau. LinkedIn-nya tuh selalu jalan, selalu memberikan hal yang positif karena itu penting. Akses hal yang positif. Kemudian kadang-kadang butuh cari mentor, orang-orang yang jauh lebih bagus daripada kita dan bisa berhasil. Ya, jangan mencari mentor yang lebih buruk. Jualan lagi susah ya. Bener banget. Diaminin deh gitu ya. Dan yang keempat adalah lingkungan. Kalau lingkungan kita terus-menerus adalah lingkungan yang terus memberdayakan, saya yakin itu akan menolong kita dengan luar biasa. Nah, itu prinsip yang selalu saya bilang, ini prinsip yang paling gampang, paling mudah. Silakan Pak Jeffrey, mungkin ingin ditambahkan. Sister Ola tadi, Mbak Ola tadi, bisa nggak dipelajari? Menurut saya itu sesuatu yang bisa dipelajari. Gimana Pak Jeffrey? Ya, saya sependapat ya, karena saya juga banyak belajar dari Bro Martin ini ya, banyak hal yang saya pelajari. Menurut saya, fighting spirit itu pertama-tama memang dari culture keluarganya seperti apa, culture orang-orang di sekitarnya seperti apa. Apakah ini orang-orang yang memang hanya mau menerima keadaan saja, atau mereka yang memang kalau terjadi sesuatu mau fighting dulu, tidak nerimo saja. Ya, karena ada beberapa beberapa keluarga, beberapa kelompok-kelompok orang ya sudahlah, memang nasib. Nah, ini tentunya mempengaruhi. Lingkungan tadi yang kedua, tapi saya setuju bahwa kita sebenarnya bisa memanipulasi kelemahan kita kalau kita membaca bacaan yang positif.
ya buku-bukunya Pak Anthony Dio Martin itu boleh dibaca tuh untuk positif ya, bisa positif. Kita apa yang kita dengar, apa yang kita tonton itu berpengaruh juga terhadap kita. Ya, kalau mereka dengar Smart FM pas lagi sesi motivasi, mereka akan termotivasi. Kalau 10 orang mendengar, ada 2-3 orang yang menjadi termotivasi. Kalau 1000 orang mendengar, ada 30-40 orang termotivasi. Ini akan merubah dunia. Dan saya terus terang ketika kondisi pandemi ini ada satu sisi positif yang saya dapatkan. Jadi kita tidak hanya berpikir negatif ya, positifnya adalah hampir setiap pagi saya punya waktu mendengarkan podcast. Dan podcast itu menguatkan saya juga, memberikan inspirasi dan juga inisiatif kepada saya untuk bisa transfer positif energi ini kepada teman-teman saya. Jadi apa yang kamu dengar, apa yang kamu tonton itu juga sangat mempengaruhi kondisi kita sih. Oke, baik. Pak Anthony dan juga Pak Jeffrey ditahan dulu penjelasan cerita lebih lanjut ya soal bagaimana kita bisa belajar memiliki fighting spirit. Kabar gembiranya ini bisa dipelajari. Jadi kalaupun kita mungkin di awal melempem istilahnya gitu ya, kayak kerupuk kena air sedikit udah langsung ciut begitu. Tapi karena kita bisa belajar, habis ini kita belajar lebih lanjut dari apa yang dilakukan oleh Pak Jeffrey, menghidupkan semangat ribuan agen asuransi. So, Smart Listener silahkan, Anda yang punya pengalaman yang tadinya semula terpuruk banget gitu ya, tapi kemudian perlahan bangkit dan melakukan sesuatu, silahkan. Karena cerita Anda tentu akan bisa memberikan energi yang positif juga bagi banyak orang. Kami jeda sesaat, kami nantikan cerita Anda di 0812 11 12 959. Smart Emotion. Nanti Tasya lagi ya. Dio Martin. Bicara buku bukan hanya soal kalimat bermakna, judul dan cover menarik. Buku juga bicara soal proses. Proses menemukan jati diri, proses menemukan keseimbangan dalam hidup. Buku menjadi mata yang jujur, mengungkapkan banyak hal tanpa ragu. Membaca buku yang baik, memberi ruang bagi diri dipenuhi dengan nilai hidup yang baik. Membaca buku yang baik, memberikan kesempatan bagi diri mampu melesat lebih tinggi. Buku itu mengatakan bahwa ke depan dunia akan terus bercabang-cabang. Setiap Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat atau jam 3 waktu Indonesia Tengah, Smart FM menghadirkan Book of the Week, program bincang dan bedah buku bersama penulis atau editor buku bekerja sama dengan penerbit buku Gramedia. Disiarkan di seluruh Smart FM Network. Anda berkesempatan mendapatkan buku yang sedang dibahas. Yang butuh buku ini sebenarnya. Book of the Week menjadikan Anda smart people. Smart FM Business and Inspiration, part of Majestic Network. Waktu terus berputar, tak bisa dihentikan. Berbagai peristiwa terjadi, pesan ditetapkan. Tidak sedikit, kebijakan diambil oleh profesional, pemilik usaha, lembaga negara, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam dunia ekonomi, bisnis, sosial, hukum, dan politik. Semua informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda saat menutup hari dalam Smart Review. Kita harus tetap ketat menjaga protokol kesehatan. Kuncinya di situ. Arah pemikiran Smart FM terhadap situasi sosial terkini juga kami siapkan untuk Anda dan dapat Anda simak dalam Smart Review setiap hari Senin hingga Jumat jam 10 sampai dengan 12 malam. Smart Torial. Sejak pagebluk corona, kita telah dihadapkan pada Smart Review, waktu tepat untuk menyimak kembali catatan berbagai peristiwa, keputusan, kebijakan dalam dunia ekonomi, bisnis, sosial, hukum, dan politik di tanah air. Smart Review di Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Selamat malam Smart Listener, saya ucapkan untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam program Smart Emotion, tidak hanya untuk Anda yang mendengarkan kami di Jabodetabek ya, dan saya juga ingin mengucapkan selamat malam untuk Anda yang berada di Surabaya, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado, Balikpapan, dan Banjarmasin. Selamat malam untuk Anda semua. Ini Anda tengah mendengarkan program Smart Emotion. Kita masih membahas tentang
bagaimana tuh ignite your fighting spirit, menyalakan semangat berjuang Anda ya. Karena di hari ini saya Taisa Rustama beserta dengan Ola Nurlijo dan Pak Antoni Dio Martin, kami kedatangan bintang tamu spesial Pak Jeffrey, Chief Agency Officer Manulife Indonesia. Dan listeners, kami juga mengundang loh untuk Anda yang ingin sharing bersama kami bagaimana caranya Anda untuk tetap bisa bersemangat melakukan aktivitas di tengah pandemi seperti sekarang ini. Silakan sharing ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Oke, Pak Jeffrey, tadi kan Pak Jeffrey bilang bahwa kan culture-nya ya ketika membangun fighting spirit ini dilihat juga nih dari culture-nya bagaimana. Terus Pak Jeffrey lebih efek yang lebih besar ketika membangun fighting spirit ini, apakah dari internal orangnya ataukah justru dari eksternal atau kedua-duanya ini saling melengkapi, Pak? Silakan. Oke. Bagi saya kedua-duanya berpengaruh. Tetapi saya adalah orang yang selalu berpikir bahwa self motivation itu sesuatu yang sangat penting. Karena kalau tidak, maka external motivation yang masuk itu ibarat seperti kita itu minum obat batuk. Begitu obatnya kita minum, pengaruhnya ada, kita nggak batuk. Itu pengaruhnya mulai pelan-pelan hilang, kita mulai batuk lagi. Jadi tetap harus ada self motivation. Saya orang yang selalu berpegang bahwa setiap orang itu harus punya self motivation. Apa yang kita tanamkan bahwa hal simple nih untuk punya self motivation yang jelas dan terus bisa berkobar ya, untuk terus naik kita punya semangat itu, kita harus punya goal yang jelas. Ini kebetulan masih awal tahun, kita susun goal kita dengan sangat jelas goal kita apa. Tetapi goal saja itu tidak akan membuat kita berapi-api, tidak akan membuat kita semangat, karena goal is goal. Kadang-kadang goal itu malah kita lupa loh goal kita. Bulan Maret goal kamu apa? Kita udah lupa. Apa ya gitu ya. Tinggal berjalannya waktu, yes. Ya, makanya kadang-kadang orang bikin my resolution, ditulisnya sampai 20 ya. 20 hari kemudian separohnya lupa. 20 hari kemudian dan itu benar. Dan buktinya ternyata rata-rata orang yang menjalankan resolusi awal tahun itu cuma sampai bulan Februari. Februari ya, begitu Maret udah beda lagi resolusi, udah nggak ingat lah gitu ya. Yes. Dan kalau menurut saya justru yang paling utama harus dimiliki adalah alasan mengapa kita harus capai goal tersebut. Yes. Yang punya goal saja nggak ada gunanya kalau kita nggak punya alasan. Sehingga ketika kita punya alasan yang sangat kuat, apapun yang terjadi, apapun yang menghadang, apapun yang menghalangi kita, kita akan berusaha cari jalan, cari cara untuk bisa tetap mencapai goal kita. Karena goal itu demikian penting untuk kita. Jadi alasannya itu justru adalah sesuatu yang lebih penting daripada goal itu sendiri. Nah, kalau kita sudah punya goal yang jelas, apa yang mau kita capai, kita punya alasan yang sangat kuat. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Kita akan terus berusaha dan mencari cara-cara untuk tetap bisa capai goal tersebut. Itulah yang saya katakan terus kepada tim untuk bisa menjaga semangat mereka. Mereka harus dipaksa punya goal. Apalagi ini kan baru awal tahun ya. Kita suruh mereka buat goal. Dan kita suruh mereka buat goal yang di atas kemampuan mereka. Nah, ini mungkin agak aneh. Mengapa kok bikin goal di atas kemampuan? Kalau Anda bikin goal yang sesuai kemampuan Anda tidak akan belajar cara-cara baru. Anda tidak akan berusaha bertanya kepada orang cara-cara yang baru. Anda tidak akan melatih diri Anda. Anda terima saja. Pada akhirnya Anda terima apa? Ya, sesuatu yang memang bisa Anda kerjakan. Tidak ada nilai tambah yang Anda dapatkan. So, Anda harus punya goal yang di atas kemampuan daripada diri kita, sehingga kita mau melakukan sesuatu yang lebih. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang lebih, seluruh anggota tubuh kita akan berusaha mencari cara, berusaha bersemangat untuk bisa mencapainya. Ini yang membuat kita terus bersemangat. Ini saya jadi berapi-api ngomongnya ya, satu semangat itu. Yes. Kami bisa merasakan fighting spiritnya. Saya gitu merasa loh. bahwa itu memang penting banget di masa-masa seperti ini. Ini contoh ya, why? Ini ada cerita sebaliknya. Dan dia bilang begini, Pak, saya merasa capek sekali di masa pandemi ini yang saya nggak tahu sampai kapan. Saya suami istri, istri suami sebenarnya, stres. Malahan bisnis suami lebih terpuruk. Suami sebenarnya seperti tour guide.
Oke. Karena pandemi akhirnya jadi bantu saya di bisnis kuliner. Lumayan sih, tapi lama banget buat suami saya untuk bangkit. Saya pun akhirnya menekuni ini dengan terpaksa. Tapi alhamdulillah, sebenarnya bisnis sudah mulai jalan. Tapi saya masih bingung mengembangkannya. Ini masih bingung. Nah, Yes. mungkin itu Pak Jeffrey bisa kasih catatan tuh berkaitan yang bingung tadi itu ya Pak Jeffrey ya. Tapi saya bisa merasakan fighting Bapak bicarakan ke kami ya, energinya terasa banget sampai ke sini loh Pak ya. Padahal kita tempatnya kan beda-beda Ya. jauh ya. Nah, ini persoalan buat orang itu. Yes. Iya, ini persoalan klasiknya nih Pak Jeffrey dan juga Pak Antoni ya. Ya. Pada saat kita dikasih pada saat sesi motivasi atau seperti ini, iya ya mata tuh seperti bintang gitu ya, juga berapi-api semangatnya. Tapi begitu mungkin 1 hari 2 hari tidak bertemu sama Pak Jeffrey, ayo kita kelabakan nih, nggak ketemu Pak Antoni, mulai dari mana ya gitu ya. Makanya Apalagi, self motivation. iya. Betul. Apalagi misalkan ketika sudah mengajukan pinjaman ditolak, ya kan? Mau sudah mengeluarkan menu terbaru juga nggak laku gitu kan. Jadi mulai bertanya-tanya, ini kayaknya aku nggak cocok nih di sini. Ini kayaknya memang udah nasib. Ini mulai kan ada pemikiran-pemikiran negatif itu. Nah, bagaimana kita menghadapi atau merespon situasi yang mungkin setelah kita sudah bermimpi seperti tadi Pak Jeffrey bilang, punya goal, di lapangan itu ya tidak semudah yang disampaikan gitu loh, tantangan dan juga mungkin penolakan-penolakan tetap ada. Nah, berhadapan dengan ini bagaimana nih Pak Jeffrey? Iya, menarik sekali ya. Memang tidak semuanya seindah yang kita bayangkan, ya. Betul. Banyak hal-hal yang bisa terjadi di luar sana. Tetapi ingat bahwa kita ini harus punya keyakinan. Dan keyakinan saja, tapi ngotot nggak ada perubahan, nggak ada gunanya juga. Kita harus merubah cara kita. Cara kita harus kita sesuaikan dengan kondisi. Karena kondisi memang berubah sekarang. Kita mesti kreatif. Dan percaya bahwa kalau kita memang sudah punya niat yang sangat kuat dan kita sudah bertekad mau melakukannya, kita punya alasan yang jelas, maka seluruh anggota tubuh kita akan mendukung kita untuk mencari cara-cara baru, untuk berusaha lebih baik dan lebih baik lagi. Dan ingat, Profesor Yohanes Surya mengatakan itu ada istilah satu yang menurut saya bagus sekali, mestakung, semesta mendukung. Ketika Anda melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan tekad yang kuat, dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa semesta akan mendukung Anda. Dan Anda harus punya keyakinan itu. Gagal 1 kali bukan masalah, ya. Tetapi berapa kali Anda bisa bangkit dari kegagalan, itu yang utama. Makanya saya bilang self motivation itu sangat penting. Karena 1 kali gagal, kalau self motivation nggak kuat, udahlah sudah ya tadi. Memang saya nggak bisa lah, saya nggak cocok lah. Ini bukan bidang saya lah. Tapi kita bisa lihat banyak sekali orang yang berubah tiba-tiba ya. Ada eksekutif yang dari perusahaan-perusahaan begitu terjadi PHK, dirumahkan, mereka tiba-tiba dengan cepat switch. Mereka tidak diam saja, mereka melakukan pekerjaan yang dulunya tidak pernah mereka kerjakan. Nah, ini salah satu bukti kuat bahwa sebenarnya ada di mindset mereka saja. Mereka bisa mengalahkan diri atau tidak bisa mengalahkan diri sendiri. Di mindset Pak, tapi kalau makannya tetap sama ya, orang-orang dengan fighting spirit itu tetap makan nasi ya Pak ya? Bener. Dan itu juga salah satu hal yang kita tanamkan. Mereka sama-sama kita makan nasi kok gitu. Tapi salah satu fighting spirit yang saya mau cerita sebelum kita break kali ya. Itu salah satu yang saya tidak pernah lupa adalah kisahnya siapa? Kisahnya Rudy Hartono. Jadi pernah ada satu kejadian di mana itu kisah menjadi sangat terkenal yang disebut dengan saya pingin 1 angka lagi. Jadi waktu itu udah kalah 2 set dan set yang kedua itu sudah 14-0. Zaman waktu itu kan masih 15 angka maksimalnya. Udah 14-0. Dan tapi waktu itu Rudy Hartono itu udah tapi punya pemikiran waktu itu lawan Storm Johnson dari Denver. Jadi pemikirannya nggak apa-apa deh, yang penting saya 1 angka lagi. Akhirnya bolanya pindah. Saya mau 1 angka lagi, 1 angka lagi, 1 angka lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Set yang kedua akhirnya kemudian sama 14-14 dari 14-0 14-14 dan akhirnya kemudian Rudy Hartono menang. Di set yang ketiga Rudy Hartono menang 15-0. Dan akhirnya pertandingan itu dimenangkan Rudy Hartono. Membalikan keadaan ya jadinya. Betul. Jadi sampai akhirnya orang bilang, pemain itu bilang, kalau yang namanya lawan Rudy Hartono,
Kalau kamu belum sampai angka 15, karena waktu itu yang menang kan angka 15, kamu belum menang. Itu contoh buat saya adalah contoh sebuah fighting spirit yang betul-betul luar biasa bagaimana orang-orang yang berusaha. Jadi seperti kata Pak Jeffrey tadi adalah orang yang tidak menerima begitu saja kenyataan, tapi paling nggak menunjukkan mereka berusaha. Nah ini contoh yang menurut saya sangat bagus dalam situasi kondisi seperti ini. Baik Pak Antoni, Pak Jeffrey, Tasya sebelum kita dikasih tanda nih ya untuk kita juga dulu aja, karena kalau kita tanya jawabannya panjang gitu kan, Yes. potong ya. Iya. Dan habis ini Tasya mungkin sudah banyak juga catatan-catatan yang disampaikan ya dari smart listener yang sudah bergabung. Yuk, smart listener masih ada waktu 1 sesi lagi. Tadi sudah disampaikan bahwa fighting spirit ini bisa dilatih dan ternyata berlatihnya ya memang harus menghadapi situasi yang sulit ya. Tapi nanti kita minta lagi resep tips dari Pak Antoni dan juga Pak Jeffrey. Di 1 sesi yang terakhir dalam Smart Emotion, tetaplah bersama dengan kami untuk kita terus nyalakan Ignite Your Fighting Spirit. Kami tidak tahan. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan sekadar terkenal atau populer, bukan pula karena terkuat atau tercepat. Berkualitas juga bicara soal isi dan inspirasi. Smart FM. Nggak terasa. And inspiration. Sudah selesai. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tetapi juga disapa melalui media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas karena isinya menginspirasi. Jadi saya rasa Smart FM dengan visinya yang luar biasa juga sudah menginspire banyak orang gitu. Kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami sekarang di 021 633 7783. 633 7783 atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Berbisnis harus pakai strategi, terutama di masa krisis seperti saat ini. Bicara bisnis juga tak hanya soal mendapatkan, bisnis juga soal memberi. Semakin banyak memberi, akan semakin banyak mendapatkan. Dapatkan inspirasi seputar dunia bisnis dalam perbincangan santai penuh canda tapi syarat makna. Simak Wacanda Bisnis setiap Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Bersama Abrar Din Ilyas dan Gunawan Lukito. Bang Gun, kalau bisnis itu bagaimana kita memanfaatkan online ini menjadi salah satu channel bisnis kita. Wacanda Jadi, Bisnis live di 10 bahkan kota Smart FM, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Wacanda Bisnis mencerdaskan dan menyegarkan. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listener dan juga sahabat yang bergabung, Ignite Your Fighting Spirit ya. Ini yang menjadi topik kita dalam Smart Emotion di kesempatan malam hari ini di 1 sesi yang terakhir. Barangkali banyak di antara Anda yang mungkin berkomentar bahwa gimana Pak mau menyalakan fighting spirit, ini kayaknya tentang nggak udah-udah begitu ya, bertubi-tubi di dalam keluarga, mungkin pekerjaan dan sebagainya. Nah ini yang kita mau gali lebih dalam lagi, apakah dari pengalamannya Pak Jeffrey dan juga Pak Antoni bisa di-share bahwa orang-orang yang sukses itu sangat-sangat seperti apa respon mereka ya terhadap kesulitan, terhadap tantangan atau bertubi-tubi mengalami kegagalan, itu respon mereka seperti apa dan bagaimana kita bisa mengadopsi itu di dalam kehidupan pribadi kita begitu, supaya kita tidak mendengar suara-suara yang mengatakan itu kan dia seperti itu enak lah, kita kan susah nih begitu. Itu gimana? Mungkin Pak Jeffrey dulu sebelum ke Pak Antoni, mangga. Ya, oke. Saya duluan ya. Yes, Ketika pandemi ini
mulai menerpa ke Indonesia ya. Semua kita tidak pernah berpikir bahwa ini akan lama. Jadi kita ini punya fighting spirit di otak kita bahwa ini nggak lama. Kita sebentar lagi akan beres. Tapi kenyataannya ketika itu berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kayaknya kok jadi temen ya. Kok lama ya nggak pulang-pulang ini orang ya. Nah, betul. Ini harus ada sudah mulai kondisi tadi di mana kita menerima kondisi ini. Menerima itu bukan berarti menyerah. Menerima bahwa ini memang akan lama sama kita. Kita harus menerima bahwa kita harus pakai masker. Kita harus terima kita nggak boleh deket-deketan. Nah, dengan menerima itu, bahwa kondisi kita akan seperti begini, kita mulai mikir, oke, ini bagian daripada hidup kita sekarang, apa yang harus kita lakukan? Nah, banyak orang kan tadi, mungkin begitu pandemi, sektor-sektor yang dihantam paling berat itu kan contohnya pariwisata. Betul. Ya? Hospitality. Dan mereka berpikir bahwa mungkin 2 bulan deh, 3 bulan deh selesai, tapi nyatanya panjang. Tahun nggak lewat-lewat ya Pak ya? Betul. Nah, tapi ketika mindset mereka tidak bisa menerima, oke, gua nggak bisa berharap lagi nih, terus-menerus, udah 2 bulan. Nah, dia mulai mikir nih, saya mesti memikirkan hal-hal baru. Saya mencoba hal-hal baru. Itu yang fighting spirit-nya mulai muncul. Yang pertama tuh fighting-nya di pikiran aja, nggak lama lah, pasti nggak lama lah. Nah, mulai harus dengan action kan. Dan saya katakan bahwa sekali lagi kita harus bersyukur, itu yang paling utama. Ya, kalau tadi dikatakan ada yang dirumahkan, kita mesti bersyukur ternyata ada yang di PHK. Ya, kalau kita di PHK masih lumayan, kita masih di PHK masih dapat pesangon dan seterusnya ya. Karena kalau kita selalu mengukur dengan di atas kita tidak akan pernah bersyukur. Dan kalau kita sudah bisa menerima, kita bercermin kepada orang yang lebih sukses. Apa yang mereka lakukan dan kita pelajari caranya. Dan kita pelajari caranya. Itu saja kuncinya. Dan kalau mereka bisa, seharusnya kita bisa. Saya kasih satu contoh yang agak bertolak belakang ya. Banyak karyawan itu dalam kondisi pandemi ini justru berharap banyak terhadap perusahaan. Saya katakan kepada teman-teman, perusahaan itu sekarang justru berharap kepada kita. Kebalikan ya Pak ya. Melakukan apa-apa, company ini akan melempem. Ya, omsetnya turun, pendapatannya turun, labanya turun, lama-lama kita akan kena dampak. Ya. Justru kita yang harus berpikir bagaimana membantu perusahaan supaya bisa lebih dan lebih lagi, sehingga kita tetap aman. Ya. Nah, tapi kan banyak orang berharap, kenapa kita dirumahkan, kenapa gaji kita dipotong, kenapa kita di PHK, ini malah jadi sesuatu yang negatif. Nah, sementara orang-orang yang tadi saya katakan sebagai tenaga pemasar, mereka tidak punya pilihan, mereka tidak digaji. Jadi tanpa berpikir banyak, mereka harus berjuang untuk menghidupi diri mereka, mempertahankan hidup mereka. Bagaimana coba bayangkan ketika spirit ini juga di-ignite kepada para karyawan. Waduh, kita punya perusahaan akan luar biasa majunya. Karena semua punya fighting spirit yang bagus. Gitu. Dan akan stop itu ya Pak. dari saya. Yang dalam kondisi kayak gini malah nuntut bonus dong. Gimana sih perusahaan nggak kasih bonus nih? Oke, sebelum ke Pak Antoni, barangkali Tasya sudah ada catatan dari YouTube dan juga WhatsApp. Silakan Tasya. Ya, saya punya banyak catatan ini. Ada beberapa komentar-komentar juga. Mbak Tasya boleh bacakan. Saya juga mau membacakan juga. Ini keren. Dari Brother Leo Hartanto. Supaya tetap semangat ya, tetap tumbuhkan rasa optimisme, berusaha sebaik mungkin, cari peluang usaha lain yang bisa untuk survive dan jangan mikirkan yang negatif. Itu kata beliaunya. Kemudian ada juga yang dari mana ya? Ini dari Jogja, dari Mama Magdalena. Karena punya fighting spirit, saya yang single parent di usia 45 masih bisa berkarya sebagai trainer, konsultan SDM sampai usia 82 sekarang ini. Wes. Jangan mau kalah sama Mama Magdalena. Iya, betul. Mbak Tasya mau membacakan? Oke, baik. Saya mau menyapa dulu ya untuk Anda smart listeners yang berada di YouTube. Ini sudah ada yang meninggalkan komentarnya. Selamat malam Pak Budi Irwandi. Katanya bagus dan luar biasa, acaranya bagus banget. Kemudian selamat malam Ibu Tirza Gracia.
fighting spirit bisa dilatih artinya. Nanti mungkin bisa dijawab ya sama Pak Antoni. Yes. Kemudian ada Ibu Restu Tanjung. Ko Jeffrey, salam dari PWS. Oke. Yes. Ya, sudah ada ya, ini dari TGM di nomor 087853 Sudah tetap punya fighting spirit, lihat wajah anak kandung saat mereka tidur dan katakan ke diri sendiri, tenang anakku, mama akan berjuang untuk biaya kuliahmu, masa depan cerah menantimu. Wow. Wih, keren. Yes. Ini Pak Jeffrey dan Mbak Ola, beliau ini curhat di sini, tapi saya akan coba rangkum ya. Di nomor 087731 pandemi membawa efek khusus bagiku, kehilangan adik dan kehilangan pekerjaan di usia yang tidak muda lagi. Farmasi di Semarang dan sudah berkarir selama 19 tahun lamanya. Tahun yang lalu adik saya sakit di mana tidak diketahui sakit apa karena kasus COVID waktu itu belum sampai di Semarang. Alhasil tanggal 17 Maret 2020 almarhum meninggal dan menjadi orang pertama yang meninggal karena COVID. Dan karena adik saya yang meninggal, kasus berkembang menjadi saya tidak boleh masuk kantor dan kemudian dipaksa resign tanpa pesangon. Hari-hari kami lalui tanpa pendapatan dan mencoba menjadi agen asuransi di tengah pandemi. Belajar dan belajar lewat online, saya tidak biasa bergelut di dunia marketing, harus berusaha untuk menjadi marketer. Bertemu orang, berkenalan dengan orang baru, ditolak, merasakan semua kejadian pahit. Siap. Semangat mencari hal-hal baru. Kita tangkap pesannya. Yes. Oke, kita tangkap pesannya supaya kita bisa memberikan kesempatan kepada Pak Antoni dan juga Pak Jeffrey untuk menanggapi karena waktunya yang sempit ya, dan kita mintakan tips tadi ya bagaimana mengasahnya. Yes. Silakan Pak Antoni mungkin. Oke, buat semuanya pada kesempatan malam hari ini, Pak Jeffrey saya pikir sudah dengan sangat berapi-api memotivasi kita yang luar biasa, ya wajar ya, memotivasi ribuan orang. Tapi pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyimpulkan, merangkai, dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu apa? 3F yang kita butuhkan untuk membangkitkan fighting spirit kita. Yang pertama-tama apa? Pertama-tama adalah full out. Full out itu istilahnya Anthony Robbins. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu total, jangan setengah-setengah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus fokus, belajar untuk fokus. Tadi pagi di Instagram saya, tadi pagi saya memberikan seminar. Saya bilang, apa yang kamu fokuskan itu akan berkembang. Kalau kamu fokus di finansialmu akan membaik. Kamu fokus di penjualanmu akan membaik. Perkembanganmu sesuai dengan apa yang kamu fokuskan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini penting. Kita bisa belajar dari Muhammad Ali. Fighting back smartly. Jadi para petinju ketika dia jatuh, ini tipsnya Muhammad Ali. Dia bilang kalau kamu jatuh berarti apa? Cara bertinjumu udah salah sampai kamu udah jatuh. Artinya apa? Kamu harus tetap fighting, tetap bangkit. Tapi caramu nggak boleh sama lagi. Kamu harus ubah, kamu harus ganti. Supaya kamu bisa menang. Jadi ini tips yang ketiga, fight back smartly. Full out, fokus, fight back smartly. Ini saya pikir yang penting yang bisa saya simpulkan dari apa yang dikatakan oleh Pak Jeffrey buat kita. Karena menurut saya ini sangat penting di tengah pandemi seperti ini, seperti cerita tadi, kisah yang tadi di-sharingkan Mbak Tasya juga sangat penting buat kita supaya apa? Di tengah kondisi ini, sementara banyak berkeluh kesah, kita menjadi salah satu segelintir yang bisa sukses berhasil karena fighting spirit kita. Oke, Pak Jeffrey mungkin ingin menambahkan, melengkapi atau apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami atau listener yang sedang berkeluh kesah, sedang merasa bahwa semuanya gelap gulita, begitu. Silakan Pak Jeffrey. Ya, saya memandang ya, dan saya tanamkan pikiran ini kepada seluruh teman-teman juga, mudah-mudahan smart listener bisa mendapatkan manfaatnya bahwa pandemi atau apapun yang terjadi saat ini merupakan ajang kita untuk menempa diri. Ajang kita untuk membuat diri kita menjadi lebih kuat, lebih hebat, dan lebih kreatif, lebih lah. Kalau kita memandang ini sebagai sesuatu untuk meningkatkan diri kita, kita tidak terima kata-kata orang bahwa COVID itu membuat kita lebih lemah, tidak produktif, tidak bisa meningkatkan hasil, maka percayalah bahwa nanti, ya kita harus optimis bahwa nanti suatu hari
suatu waktu COVID ini pasti akan berlalu. Dan pada saat itu, kita sudah jauh di depan orang-orang yang baru mau mulai sadar bahwa, oh ya, COVID sudah berlalu. Kita mau mulai, saya sudah lari. Jadi, tetap lakukan yang terbaik, tetap lakukan yang terbaik, karena apa yang Anda lakukan sekarang ini, kadang-kadang hasilnya tidak sekarang. Anda akan nikmati ketika nanti waktunya sudah tiba. Itu dari saya. Baik. Keren. Kita bungkus ya perbincangan kita ya, Tasya ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Antoni dan juga Pak Jeffrey, ada 3M dan kita semuanya sedang masuk dalam penempaan. Semoga dengan kita terus bergerak, nanti kita menjadi yang terdepan ya, yang sudah berhasil melewati masa-masa di tempat ini. Pak Jeffrey, nanti lain waktu kita sambung lagi ya Pak Jeffrey ya. Kita undang kembali. Thank you banget untuk Pak Jeffrey ya, pada kesempatan Pak ini. Jeffrey, Pak Tony, kita sudahi begitu Thank juga you dengan banget. Tasya, tapi kita Dan ingatkan, untuk teman-teman Instagram yang sudah memberikan ini, ada juga Bu Nani dengan hati dan pikiran yang tetap semangat belajar dari keadaan yang belum pernah terjadi. Selalu berdoa untuk menguatkan. Oke, kita satukan kebersamaan kita malam hari dengan kita sama-sama mengirimkan doa supaya tetap dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan siaran ulang dari program ini di hari Minggu jam 7 pagi. Kami pamit, saya Ola Nurlija. Saya Tasya Rustama. Saya Antoni Dio Martin. Saya Jeffrey Ki. Yes. Salam antusias. Antusias. Thank you banget, thank you semuanya. Terima kasih Pak Jeffrey. Thank you. Makasih ya Pak. Thank you. Oke. Sharing.